Tambahkan boleh sedikit ngeri, Bu. Pak, gimana nggak ngeri kayak vampir begini ya? Tapi gaulnya Koko tidak kalah sama almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Penampilan boleh kurang menawan, tapi gantengnya tidak kalah sama Syekh Gunawan. Hanya. Baik, salam Koko ulangi sekali lagi. Yang ikhlas menjawab salam Koko bagi yang belum naik haji dan naik gaji, Koko doakan semoga cepat-cepat naik haji dan naik gaji. Giliran naik gaji baru keluar suaranya ya. Baik, salam Koko lagi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ulama, para asatidz, para ustazah, para tokoh masyarakat, tokoh adat, nenek, mama, cerdik pandai, segenap para asatidz dan segenap pengurus dari masjid dan majelis taklim Masjid Nur Salimah, dan wabil khusus yang kita muliakan keluarga besar dari almarhumah Ibu Hajah Nur Salimah. Ada orang yang hadir sini, Bu? Ada. Kita doakan keluarga besar Ibu Hajah Nur Salimah yang mewakafkan ini masjid, almarhumah bersama almarhum ditempatkan di surga Allah Subhanahu wa taala, keluarganya, keturunannya diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus yang kita muliakan, hadir di tengah-tengah kita tokoh masyarakat kita, ustadz kita, guru kita dari kemenang kita, kementerian dari agama kita, hadir Al-Mukarram Ustadz Adrianto. Kita doakan Ustadz Adrianto panjang umurnya, berkah usianya, wafat kelak meraih husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Hadir Al-Mukarram Bapak RW kita, Bapak Sarlian. Kita doakan Pak RW, Pak Sarlian bersama RT-RT semuanya, tetesan keringat perjuangannya Allah jadikan jalan kemuliaan dunia akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Banyak tokoh-tokoh kita yang hadir pada hari ini. Ada Al-Mukarram Bapak Haji Mukti, Bapak Haji Suhairi ya, Bapak Haji Suhairi, Bapak Mukti. Ada dari tuan rumah Bapak Suryo ya, yang menyambut kami makan siang, dan Pak Dedi sebagai pengurus masjid kita, termasuk Bapak Adi Chandra. Beliau ini lagi berhalangan karena sakit. Kita doakan diangkat sakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekretaris, bendahara semuanya, mungkin satu persatu namanya tidak Koko sebutkan, tetapi tidak mengurangi hormat, cinta, ta'zim Koko kepada beliau-beliau semuanya. Kita doakan tokoh-tokoh kita, pengurus-pengurus masjid kita dipanjangkan umurnya, diberkahkan usia yang wafat kelak meraih husnul khotimah. Amin ya rabbal. Wabil khusus Ibu Ketua Majelis Taklim Ustazah Ibu Ustazah Maryani. Mana Ibu Maryani, Ibu? Mana awalnya? Kita doakan Ibu Ustazah Maryani bersama pimpinan Muslim yang ustazah semuanya wafat kelak semuanya meraih husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Jangan tersentuh kita di Allah Yesuai wabun jongsa misrak saiti dan siang. Ibu bapak ngerti apa tidak? Ya, mohon maaf, Kokolim ini aslinya Tionghoa, asli pakai son, tidak pakai sin, asli. Nama Tionghoanya bernama Lim Hai Tai. Jangan dipanjang-panjangin ya Bu ya. Lim Hai Tai. Lim itu harganya harga lim. Lim Sulyong, Lim Swiking satu harga. Ayah Koko Lim namanya Lim Guan Ho, tokoh agama Buddha, kepala wihara yang ada di Dumai Riau.
seorang suhu itu dalam Islam setingkat sama kiai, dan beliau sudah almarhum beberapa tahun yang lalu, belum sempat masuk agama Islam. Kokolik lahir di kota Dumai Riau, Islam di kota Duri Riau. Masuk Islam naik kelas 3 SMP, sekarang tinggal Cibubur Jakarta Timur. Masuk Islam naik kelas 3 SMP usia 15 tahun. Lahir di keluarga yang beragama Buddha dan lahir dari keluarga yang paling kecil. Kokolik satu bapak satu ibu, cuma 10 bersaudara. Yang sudah masuk Islam 8 orang sama ibu sudah 9. Alhamdulillah. Pas masuk Islam 29 tahun yang lalu, namanya diganti Muhammad Usman Ansori. 2005 dakwah di layar kaca sebagai finalis Dai TPI tahun 2005. 2005 TPI sekarang berubah menjadi RMC TV. Mengadakan 3 audisi Dai, KDI sama API. KDI kontes dangdut TPI yang terkenal Nasar. Pelawak ada API, Akademi Pelawak TPI yang terkenal Rina Nasir dan Sulit. Satu letik kita di dai-nya, Bu. 7.000 dai-dai muda yang mendaftar di Indonesia waktu itu, yang dangdut cuma 20 orang saja. Mewakili provinsi, Kokolik finalis mewakili provinsi Riau, Sumatera. Sekarang dakwah di Damai Indonesia TV One bersama ustaz-ustaz yang lain di Islam itu Indah bersama Ustaz Maulana dan macam-macam, termasuk sosial media. Kokolik mempopulerkan nama Tionghoa tapi pakai marga Lim, tak mau pakai nama Atai. Kalau pakai Atai sukanya dipleset-plesetin. Pakai Lim saja, ibu bapak, biar lebih santai panggil saja Koko Lim. Artinya apa? Lim. Kiai Haji Abdullah Gimnasial, Kiai Sudah Bandung Jawa Barat, santainya panggilnya A'agim. A'agim Sudah Bandung Jawa Barat. Koko Lim Tionghoa Riau Sumatera. Jadi Koko Lim artinya Abang Lim, Mas Lim, Lim, bukan Lim. Hanya. Apa kabar Bapak Ibu semuanya, Pak? Alhamdulillah. Pada siang yang berbahagia ini, alhamdulillah, jam 3:12 berkumandang azan asar, ya Bu ya. Jadi Koko punya waktu 1 jam, Pak. 1 jam ini dibagi-bagi dengan nanti foto bersama dan sebagainya, membagi citra matanya Kokolik berupa buku dan sebagainya. Waktu sangat singkat Bapak Ibu. Jadi ceramahnya Koko persempit, Koko persingkat, ya Bu ya. Ibu Bapak, nanti kalau kena azan kita berhenti sebentar ya Pak ya. Kita lanjut sebentar karena azan menandakan waktu sudah masuk dan kita sudah tahu waktu sholat. Yang kedua, azan selalu manfaat berfungsi adalah mengumpulkan orang berkumpul buat sholat berjamaah, dan kita sudah berkumpul, betul ya Pak ya. Jadi kalau azan Pak, kita tunda sebentar azannya, tunggu sebentar, tutup dengan doa, nanti kita sholat berjamaah. Setuju apa tidak? Oh ya, Ibu Bapak yang dirahmati Allah, sekarang ini sudah tanggal 29 Safar. Ya Bu ya, ini terakhir nih Bu Safar. Besok sudah masuk Rabiul Awal, bulan kelahirannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung hafal Pak. Apa ya Bu ya? Musa Roro Cucu Rasa Rasa Zu. Ditulis ya Bu ya. Nanti dihafal. Ibu ajarkan kepada anak ibu, orang Islam harus hafal tahun-tahun bulan-bulan Hijriah. Betul apa tidak? Ibu, baginda Rasul lahir pada hari apa? Senin, tanggal 12 Rabiul Awal. Ibu tahu gak? Nabi Muhammad lahir pada hari Senin. Ibu tahu? Baginda Nabi Muhammad selalu berpuasa di hari Senin dan Kamis. Ada puasa sunnah Rasul Senin dan ketika ditanya, ya Rasulullah, kenapa Rasul berpuasa di hari Senin? Dalam hadis riwayat Imam Muslim dijelaskan Bu, dari Imam Abu Qatadah Al-Ansari menjelaskan bahwa Rasul pernah bersabda, kenapa berpuasa di hari Senin? Rasul mengajarkan wadzaka yaumul wulidtu fihi, karena hari Senin aku dilahirkan Bu. Baginda Nabi Muhammad sendiri memuliakan hari kelahiran beliau. Jadi
kalau kita umat Nabi Muhammad yang ikut memuliakan kelahiran Rasul, memperingati Maulid Nabi, tak boleh tak salah dan tak boleh disalahkan. Betul ya Bu ya? Bu, detik-detik Nabi Muhammad lahir ibu tahu, Bu, Mekah yang tersak saja Bu, itu tumbuh suburnya sangat luar biasa menyambut kedatangan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Harus ada salimnya ya Bu ya. Bu, dalilnya mana? Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya senantiasa bersolawat kepada baginda Nabi. Kalimat berikutnya, ya ayyuhalladzina wasallimu taslima. Ada shollu alaihi wasallimu taslima. Sholli wasallim. Ya Pak ya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, atau yang tak pakai sayyidina juga boleh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Mau lebih kurang lagi Bu, wa alihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Keluarga dan sahabatnya ya Bu ya. Ibu bapak Bu, sholawat itu banyak di kalangan ulama dan sahabat, tapi ada sholawat yang langsung dari Nabi Muhammad yang mengajarkan Pak. Sholawat dari Nabi Muhammad bernama sholawat ummi. Sholawat ummi Bapak berbanyak baca dari Jumat ya Pak ya. Salah hikmahnya menghapus dosa-dosa kita ya Pak ya. Aksiru salatu alayya fa inna salatu alayya kafaratul lakum wa zakah. Salat kita baca Pak bisa membersihkan jiwa kita, menghapus dosa-dosa kita Bapak Ibu. Sholawat ummi bunyinya apa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Ya Bu ya? Ada wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala sahbihi wasallim. Ya Pak ya, ingat sholli wasallim Pak. Oke Pak ya. Ibu, nanti ada sholawat-sholawat di kalangan ulama dan sahabat Bu. Yang sakit-sakitan perbanyak baca sholawat tibil qulub. Yang banyak masalah perbanyak baca sholawat nariyah. Ada al-fatih, mujiat, ibrahimiyah, macam-macam Bu. Termasuk nanti yang rindu ke tanah suci, semuanya insya Allah akan meninggal dunia Bu, sebelum Islamnya sempurna. Islam yang sempurna itu perintahnya Allah. Wahai orang yang beriman, berislamlah karena Islam yang sempurna. Islam yang sempurna tunaikan rukun Islam sampai yang kelima. Yang kelima berangkat ke tanah suci. Tak bisa haji besar, minimal haji kecil. Nanti tolong amalkan Pak. Ini sholawat Pak, bukan hanya sholawat Pak, banyak amal keberkahan Pak buat wiji Pak selama 17 tahun Bu. Di buku ini banyak sholawat Ibu bisa amalkan ya Bu ya. Sehabis sholawat masih ada amal yang lain Bu. Nanti yang rindu ke tanah suci, tolong bantu pada sholawat hajiah, sholawat khusus biar cepat berangkat ke tanah suci. Ibu amalkan nanti, mudah-mudahan semuanya tak akan meninggal dunia sebelum berangkat ke tanah suci. Ternyata kita sama Nabi Muhammad itu cuma beda sedikit. Cuma beda sedikit Bu. Nabi Muhammad sedikit makan, kita sedikit makan. Tuh, makan. Ya Pak ya, alhamdulillah ya Pak ya, kasih rohani makan dulu Pak, baru kasih jasmani ya Bu ya, jasmani baru rohani. Oke Bu ya. Nabi Muhammad sedikit tidur, kita sedikit tuh nyender tuh. Nabi Muhammad sedikit ngobrol, kita sedikit ngobrol. Nabi Muhammad sedikit makan, kita sedikit makan. Nabi Muhammad sedikit bersedekah, kita sedikit sedekah. Nabi Muhammad sedikit mikirin umatnya, kita sedikit mikirin umat. Ibu, kita sama Nabi Muhammad ternyata cuma beda sedikit.
Mudah-mudahan sedikit ini mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Hal ini Masya Allah. Dua amalan sunnah ini Bapak amalkan, dia merupakan gerbang master dari keberkahan Bapak Ibu. Dua gerbang keberkahan Ibu amalkan, maka amalan ini akan jadi mustajab. Kenapa yang punya hajat belum dikabulkan oleh Allah? Sholat sudah, doa sudah, karena ada gerbang keberkahan yang belum kita amalkan. Dua gerbang ini Bu, itu sunnah Nabi Muhammad yang harus kita kerjakan Bu. 17 tahun Bapak meneliti tentang keberkahan. Oke Bu ya, dua keberkahan ini Bapak Ibu amalkan, insya Allah hidupnya berkah, matinya husnul khotimah. Yang mana Bu? Dua keberkahan tersebut? Bu, Bapak mau tanya, pilih berkah atau pilih sukses? Berkah? Bedanya apa? Sukses hanya memberi kebahagiaan kehidupan alam dunia, sementara berkah memberi kebahagiaan dunia alam kubur sampai ke alam akhirat. Jadi pilih berkah atau pilih sukses? Berkah. Orang berkah pasti sukses, orang sukses belum tentu berkah. Sukses itu lambangnya adalah DUIT, dibaca duit. Duit itu lambang sukses. Ibu tahu duit apa tidak? Tahu ditutup 70 pintu kata Rasul Pak. Satu kali Bapak sedekah menolak musibah, memanjangkan umur kalian. Bapak kan cari duit siang malam, Pak rantau Pak ya. Bapak tinggalkan keluarga, Bapak sebagian cari duit, Bapak sedekahkan sebagian beragama atas nama keluarga. Keluarga yang Bapak tinggalkan dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah Pak, itulah berkah dari sedekah membantu agama Allah. Kau bantu agama Allah, Allah pasti akan bantu kalian. Itu jadi surah Muhammad ayat 7 ya Bu ya. Bu, duit cuma bisa bayar obat, duit cuma bisa bayar rumah sakit, duit cuma bisa beli bayar dokter. Duit itu tak bisa menyembuhkan. Siapa yang menyembuhkan? Allah. Wa idza maritu fa huwa yashfin. Aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Ibu sakit pakai duit, punya duit ya Bu ya, beli obat, beli vitamin, beli buah-buahan tuh, itu butuh duit, harus berobat. Dikasih obat, kuatkan imunnya biar kuat dengan obat, dengan vitamin macam-macam, melawan penyakit ya Bu. Itu cuma mengobati, tapi tak bisa menyembuhkan. Yang menyembuhkan siapa? Allah. Kuatkan imun pasangannya iman. Imannya apa? Doa dan sedekah. As-shaimu sholat wa atuz zakat. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Sholat ala sayyidina Muhammadin hibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Semuanya Allahumma sholli Muhammadin wa aliyatil abdani wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma sholli sayyidina Muhammadin wa afiyatil abdani wa
ashabihi Ajrakumullah fima ataitum wa barakalakum fima baqaitum. Semoga harta rezeki duit yang Bapak Ibu semoga sedekahkan sebagian buat agamanya Allah diganti keberkahan yang berlipat ganda dari Allah, sisanya dijaga diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu dapat ilmu seperti Sunan Kalijaga yang berkawan pakai media gamelan dan wayang. Dulu yang suka nonton Indosiar Bu dikontrak 5 tahun ya Bu ya, tayang setiap Sabtu dan Ahad subuh bersama Lina Nose ketika masih pakai jilbab. Selalu ada surat-surat yang spektakuler sebagai medawan. Ini tisu apa duit? Yang mengatakan ini tisu, alhamdulillah tandanya masih hidup. Dia bisa membedakan mana tisu, mana duit. Kalau dia masih hidup, itu tandanya Allah kasih dia kesempatan memberikan duit yang lama sukses, dia rubah jadi berkah. Ya Bu ya, kesempatan menjadikan duit yang dikumpulkan siang dan malam. Ya Bu ya, yang baru memberi kebahagiaan kehidupan alam dunia, Allah kasih kesempatan bagaimana duit hartanya dia rubah, bisa beri kebahagiaan sampai alam akhirat. Caranya berniaga kepada Allah. Ibu, kesimpulannya dua sunnah Rasul yang kita kerjakan dari duit tadi Bu. Satu, Bu, duit tadi kan dari Allah, lambangnya bersyukur. Cari duit bersyukur, syukur itu jatuhnya berkah. Orang tak bersyukur dicabut keberkahan. Surat Ibrahim ayat 7 ya Bu ya. Gerbang berkah itu kuncinya satu bersyukur. Bapak ungkapkan satu, dirikan sholat. Cari duit, cari rezeki. Duit rezeki dari Allah. Allah jangan lupakan. Sesibuk duit, jangan tinggalkan sholat yang 5 waktu. Ya Pak ya, itulah Bapak ya. Bapak orang yang bersyukur. Yang kedua kata Nabi Muhammad, riwayat Imam Imam At-Tirmizi, wa man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa manusia yang tidak berterima kasih, sesama manusia tandanya tidak mensyukuri nikmat Allah. Dan siapapun yang dapat buku ini, jangan pulang dulu ya Pak ya. Kita selalu berjemaah di sini Pak. Bu, siapapun nanti yang dapat buku ini, perhatikan ini depan. Ya ini belakang, nanti belakangnya robek seperti ini, robek dah. Coba ya, lepaskan Bu. Dia cuma nempel. Ini plastik, bagian dari sampah. Tolong jangan dimakan. Bawa pulang. Jangan buang sampah sama ini masjid. Bukunya bawa ke sini Ibu. Nanti buka halaman yang pertama, bukunya langsung kopot tanda tangan. Ini bukan sembarang tanda tangan. Ini niatnya ijazah. Kita serah terima Pak. Tolong Bapak itu teruskan amalan-amalan keberkahan di buku ini Pak, yang pernah diamalkan ulama-ulama kita, kiai-kiai komolim, termasuk komolim pribadi, mengamalkan amalan keberkahan di buku ini. Bu, Koko itu kalau sesuatu cepat laku, alhamdulillah Bu. Punya amalan ya Bu ya. Koko ini Bu sampai tak punya hutang Bu, alhamdulillah. Ya amal itu amalkan Bu ya. Bu, keluarga kalau yang sakit Bu tak lama, cepat sembuh Bu, alhamdulillah. Kita punya amalannya Bu. Nanti baca buku ini Bu ya. Ibu saat bukunya bawa ke sini, nanti bukunya Koko tanda tangan Bu. Tanda tangan Bu. Ini bukan sembarang tanda tangan. Ini dia ijazah, kita serah terima. Tolong Bapak Ibu terus ke amal keberkahan di buku ini Bu yang oleh dia Bu ya. Ibu mengamalkan buku tak mengamalkan seorang diri, tapi ada gurunya. Sudah? Setelah buku Koko tanda tangan, nanti bukunya bawa pulang. Siapa yang berkenan membawa pulang buku ini, lalu mau dia baca sampai selesai. Sampai selesai Bu ya, akan dapat solusi insya Allah. Yang punya hutang cepat lunas, cepat selesai. Yang pengen jual sesuatu cepat laku. Yang punya bisnis makin lancar makin berkah. Yang lagi berkarir makin lancar makin berkah. Yang sakit-sakitan cepat diangkat oleh Allah. Yang rumah tangga lagi rumit, rumah tangganya dikasih solusi yang terbaik, diberkahi oleh Allah. Yang punya anak sudah menikah belum punya keturunan, nanti dikasih keturunan yang terbaik. Bu, yang belum ke tanah suci cepat berangkat ke tanah suci. Ini ada amalannya Bu.